Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahallazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi nujumina yarat wa ba'd. Yang saya hormati Mas Agus Iswanto, ini jauh-jauh dari Semarang. Beliau dari Balitbang Kemenak Semarang. Selamat datang Sugeng Rawuh di pondok kita Mas Agus. Dan The Lost Boy ya, si anak yang hilang yang kembali lagi ke sini, Mas Muiz ini. Ini pengantin baru. Penampilannya sudah lebih bersih karena sering keramas belakangan ini. Itu kabar baik yang beliau sudah melakukan atau sering atau kerap kali ya merasakan gempa-gempa yang lain selain tektonik vulkanik, yakni gempa organik ya. Kalau gempa tektonik itu katanya lempeng di bawah laut, vulkanik itu gunung ya. Ada lagi gempa organik ya, yang sebagian tubuhnya saja yang gempa itu. Yang pusat gempanya hanya terbatas di daerah-daerah sempit saja. Pahami bagi sementara orang ini. Baik, mari kita lanjutkan. Kita akan membaca syarah Al-Hikam Al-Athaiyah, yakni Syamsul Sarqawiyah, salah seorang mantan Grand Syekh di Azhar. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke-80. Di redaksi yang lain al-bastulaka, tapi di sini basatoka. Jadi intinya sama saja. Basatoka kai la yubkiyaka, kaya, punya pengaruh, dicintai banyak orang. Kemudian basat, itu basat ya. Kemudian qabd, itu karena Allah juga al-qabid, sempit, gelap, kemudian miskin, diabaikan, dilupakan ya. Tidak pernah ditolak cintanya, hanya mungkin diabaikan saja. Dan segala bentuk, segala macam kesulitan hidup. Tetapi mengapa Tuhan menganugerahkan itu semua? Itu pertanyaan pertama. Atau apa tujuan dari Allah menganugerahkan itu kepada kita? Dalam rangka apa? Atau apakah akar filosofinya? Mari kita simak ini sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Basatoka. Allah menganugerahkan, ketemu ya halaman 64 ya. Sudah ketemu? Mama enggak punya? Mana? Oh, ada itu ya. Ya sudah. Itu ada kitab yang kasih saja ke Hafiz ini. Mana ini, man? Halaman 64 man itu, man. Ada berapa itu? Ambil saja, 2 lagi itu semua itu. Mana sini lagi? Ambil 1 lagi itu. Ini ada di sini. Oh, Ibnu Aqil ini ya. Ini ada di halaman 64. Barangkali mau membuka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita. Basatoka kaila yubqiyaka ma'al qabdi wa qabadoka kaila yatsruka minal ma'al basti. Allah menghamparkan, memberikan keluasan, kelapangan bagimu. Di redaksi yang lain al-bastu lakaya. Tapi kita pakai teks yang ini saja. Basatoka. Allah menganugerahkan keluasan kepadamu kaila yubkiyaka, tujuannya supaya sederhana sebenarnya, kaila yubkiyaka, agar engkau tidak terperangkap, tidak terjebak ma'al qabdi, dalam kesulitan, dalam situasi yang sempit. Jadi poinnya adalah luas dan sempit itu, basat dan qabd. Pada saat yang sama wa qabadoka, di teks yang lain, di redaksi yang lain, wal qabdulaka, wa qabadoka, dan Allah memberikan, menganugerahkan kesempitan bagimu, kaila yatsrukaka, supaya engkau tidak terus menerus, tidak senantiasa berada, terbekap, terjebak, ma'al basti, justru berada dalam kelapangan, dalam keluasan. Kadang Allah memberikan sesuatu yang sulit, yang rumit, yang sempit pada kita, pada saat yang sama Allah membebaskan kita dari itu, dan kita berada pada kelapangan, keluasan hidup ya. Wa akhrajaka,
Lantas yang ketiga, akhroja, Allah mengeluarkan kepadamu anhuma dari dua situasi itu, tujuannya kaila takuna li syai'in dunahu, supaya Anda, supaya kita tidak berada pada posisi itu, atau tidak bersandar bergantung pada selainnya, selain Allah maknanya ya. Ketemu ya Mas Muiz ya? 64. Ya. Saya ulangi ya, Allah menganugerahkan keluasan kelapangan bagi kita, kaila yubqiyaka, tujuannya agar kita tidak senantiasa terbekap, terjebak, terjerembab ma'al qabdi pada situasi yang rumit, yang sempit. Wa qabadoka, pada saat yang sama Allah mempersempit ruang gerakmu, hidupmu, kaila yatsruka kama al basat, supaya kita ini tidak dibiarkan, didiamkan, berleha-leha, enjoy dalam kelapangan, keluasan dan kemudahan hidup. 3. Lantas wa akhrajaka, Allah mengeluarkanmu anhuma dari dua situasi itu, kaila takuna li syai'in dunahu, supaya engkau tidak bersandar pada selainnya, selain Allah. Sudah paham ya? Pokoknya itu saja. Paham enggak itu? Paham berarti selesai ngaji ini kan? Istilahnya. Baik. Nanti kita ulas yang di tepi itu. Ketemu ya Mas Wis. Baik, sekarang di tepi ini. Basatoka yang tengah. Tepi pinggir tapi di bagian tengah. Ayyuhal arif, Allah menghamparkan keluasan bagimu ayyuhal arif, teks yang lain albastulaka tadi ya. Wahai orang yang arif billah, yang kenal pada Tuhan itu. Beberapa orang salah paham mengenai makrifat itu apa. Ya sudah, makrifat itu kenal Allah itu. Caranya bagaimana? Bisa dengan syariat, bisa dengan akidah, bisa dengan tasawuf itu. Caranya ya kenal Allah itu ya sederhana sekali. Belajar akidatul awam, belajar takrib ya. Belajar taklimul muntaklim itu kenal Allah itu. Kalau mau lebih keren kenal dengan sains itu keren itu. Jadi enggak usah, makrifat itu adalah bisa menerawang hatinya seseorang. Kalau lihat perempuan pakai baju dia telanjang, itu bukan makrifat itu jorok saja, porno itu. Betul Nur ya? Nah ini dia kan, mukanya kan muka-muka akhirat ini kan. Kaila yubkiyaka ma'al qabdi, supaya engkau tidak terbekap, terjerembab dalam kubangan, dalam himpitan, tekanan, tindihan. Anda menindih senang itu dalam situasi sulit. Alladzi fihi qahrun li nafsika, yang mana hal itu fihi, dalam situasi sulit itu, qahrun, satu tekanan, intimidasi, li nafsika, bagi dirimu. Wa in kana fihi naf'un, meskipun dalam situasi sulit itu tetap ada manfaat, tetap ada sisi positif, laka bagimu kama sayatiyah, sebagaimana penjelasan berikut ini. Wa qabadoka, teks yang lain, wal qabdulaka. Wa qabadoka, Allah memberikan kesempitan, mempersempit ruang gerakmu, kaila yatsruka kama al basat, ya supaya engkau ndak enjoy enak-enak saja dalam kelapangan. Rizki, pengetahuan, popularitas ya, atau apa sajalah ya. Pengetahuan tidaklah, popularitas itu. Alladzi fi hazzun laha, yang mana dalam basat, dalam kelapangan itu ada hazzun. Di situ tertera kepentingan pribadi, apakah itu popularitas, jabatan, kepentingan elektoral, itu hazzun ya. Yang mana ada profit, ada keuntungan pribadi bagimu. Sudah dua ya. Lantas yang ketiga, poin yang ketiga adalah wa akhrajaka anhuma, kadang Allah mengeluarkanmu dari keduanya. Memang dikeluarkan ya. Bifanaika an nafsika, agar engkau fana dari dirimu sendiri, artinya engkau beranjak, wabaqauka, dan senantiasa bernaung, berlindung, bergabung bihi dengan Allah. Kaila takuna li syai'in dunahu, supaya kita semua atau Anda tidak bergantung, tidak mengandalkan, tidak fokus menuju berpasrah menyembah kecuali hanya kepadanya, supaya engkau tidak bergantung pada selainnya, itu saja. Kadang kita dikasih luas, yang tadinya sempit, atau yang tadinya luas lalu dipersempit, atau Allah mengeluarkan dari keduanya itu supaya kita sadar bahwa bukan dua situasi kondisi itu kita berada atau mencari. Yang menjadi concern kita seharusnya kepada Dia, Zat yang Maha menganugerahkan kelapangan dan kesempitan itu. Ya kira-kira demikian poinnya ya. Fala takuna baqiyan ma syai'in min awsafikal
mu'limah atau mu'lamah walal mu'nisah. Fala takuna, sehingga engkau tidak berada bakian selamanya dalam posisi yang ma'asyai'in, pada situasi tertentu, min ausofika, dari atribut-atribut kepribadian-kepribadianmu, al-mu'limah walal mu'nisah. Mungkin mu'limah ini menyulitkan, wal mu'nisah dan menyenangkan. Ini situasi yang negatif ya, mu'lamah walal mu'nisah, dan situasi yang positif, yang menyenangkan, menenteramkanmu. Fa inna dzalika hijabun, dua situasi itu, lapang dan sempit, mu'lam mu'nis itu adalah hijabun laka, itu penghalang bagimu an rabbika, untuk sampai menuju Tuhanmu. Nah, kalau kita sudah beranjak dari dua situasi basat dan qobat tadi itu, wayusama, dan maka secara dinamakan ya, nomenklatur ya, halaka, kondisi batin, muhina idin, ketika itu, i'tidalan, sebagai situasi atau kondisi batin yang seimbang. La qabdon wala baston, bukan sempit, bukan lagi lapang. Baik, sekarang poinnya apa? Wal makna, lawin alaikal ahwal, warnailah. Apa? Oh, lawana. Allah mewarnai, Allah memposisikan, Allah menempatkan alaika, padamu, al ahwal, pada kondisi batin tertentu, litatamakkana, tatamakkana yatamakkanu, litatamakkana yatamakkanu, supaya engkau menempati, supaya engkau berada, lebih tepatnya menguasai diri, watafna anha, lantas engkau fana dengan ahwal itu, fal qabdu li ahlil bidayat, qabd itu untuk ahlil bidayat minal ma'arifin. Jadi kita pakai 3 kategorisasi ya. Kita akan terjebak antara apa tadi, terombang-ambing antara qabdun. Oh, di sini basat dulu. Kemudian ada bidayat, ahlul bidayat. Yang pertama, qabd itu rupa-rupanya bagi ahli ambisi-ambisi, dan ini yang paling senang ini kalian ini, wasyahwat, dan libido-libido. Sudah, yang kedua sekarang basat li ahlil isyraq. Nah, ini basat, ini li ahlil isyraq. Untuk orang-orang yang ahli, itu orang-orang ya, mendapatkan limpahan. Kalau musyahadah itu sudah di hati kita ya. Kemudian kalau i'tidal itu li ahlin nihayah. Kan ada 3 situasi tadi. Ada i'tidal yang sudah terbebas dari itu semua. Nah, ini ahlin nihayah. Supaya apa? Kaita tastaqim, supaya concern, lurus, ajek ya, ahwalahum, dengan kondisi batin mereka, watasfu, dan jernih, murni, pure, jernih, tidak lagi dikotori a'malahum, pada amaliyah mereka, wayadumu, dan senantiasa mereka baina yaday maulahum, bersimpuh di hadapan sang maula, di hadapan Tuhannya, bilang ilatin, tanpa cacat sama sekali. Baik, poinnya apa? Wa yu'khadhu min dzalika, poin yang bisa diambil dari 3 fase tadi itu, bahwasannya annal qabd wal basat wasfani, sempit, lapang, itu 2 atribut, 2 keadaan, naqisoni, yang rentan keduanya, yang rapuh keduanya, oleh karena binisbati ilama fauqahuma, binisbat, karena nisbat pada keduanya, pada situasi yang berada di atasnya, karena nisbat kepada sesuatu selain keduanya. Li'annahuma, keduanya itu yaktadiyani, meniscayakan baqaul abdi, langgengnya terus-menerusnya seorang hamba itu, wujuduhu, dan eksistensinya, keadaannya itu ya. Tetapi 2 situasi itu, lakinnahuma yatawassalu bihima ilat tamakun, akan mengantarkan pada abdun itu saja ya, keduanya itu ilat tamakun, pada situasi yang tegar, pada satu kemantapan, pada satu kedewasaan.
Ya kadang perlu qobat basat itu supaya kita lebih dewasa. Kadang perlu musibah, bencana, tidak hanya dapat ya banyak rezeki saja. Famin lutfillahi, maka sebahagian termasuk ikut setengah sakingnya, maka sebahagian dari kepekaan, sebahagian dari rasa pengertian, sebahagian dari lutfillah, sebagian dari kesantunan, kelemah lembutan, kepekaan, kepedulian Allah Ta'ala bi'amdihi pada hambanya adalah talwinuhu. Allah senantiasa mewarnai, maknanya mempergilirkan. Maknanya Allah ini mempertukarkan, mempergilirkan qobat dan basat itu fihima pada keduanya. Lantas berikutnya pada gilirannya summa ikhrajuhu anhuma, mengeluarkan Allah dari keduanya, dari situasi itu, bifana'ihi an nafsihi, supaya kita tidak fokus saja pada diri kita, wa baqaihi bi rabbihi, dan lantas kita bergabung dengan Allah itu. Dua situasi itu min ahwalil mubtadi'in, termasuk dari kondisi para pemula, minal arifin, dari orang-orang yang arif billah. Memang biasa para pemula yang belajar mengenal Tuhan itu yatalawwasun, mereka gampang terkontaminasi. Fihima, dalam dua situasi itu gampang terjebak. Kama yutalawwinu al-mubtadi'una minal muridin, sebagaimana bertukar tangkap, sebagaimana hilir mudik silih bergantinya mubtadi'un minal muridin, para pemula dari murid, orang-orang yang masrah di Tuhan, fir roja wal khauf, kadang bertukar tangkap, silih berganti, hilir mudik dari roja dan khauf. Namun demikian wa yaftariqani, keduanya sama sekali berbeda, bi annar roja wal khauf mashuban, kadang ya khauf dan roja itu mashuban bitawakku, ya senantiasa menemani atau berada atau menyertai bitawakku amrin yahsilu fil mustaqbal, terjadinya sesuatu, namanya juga roja ya, berharap. Khauf itu kan sesuatu yang belum terjadi. Bitawakku amrin, dengan terjadinya sesuatu fil mustaqbali, di masa yang akan datang. Ada kalanya fama ma'ahu, dan apa saja, baik itu berupa tawakku amrin mahzur, terjadinya sesuatu, berlangsungnya satu peristiwa yang mahzur, dicemaskan, dikhawatirkan, wa makhuf, dan ditakutkan, au mahbub, atau sebaliknya situasi yang dicintai, yang diharapkan, diinginkan. Faraja'u wa ma la yatawaqqa'u ma'ahu, roja dan apa-apa yang tidak terjadi dengan itu. Faqabdun fil awal wasat fis tsani. Qabdun fil awal artinya peristiwa yang mahzur, yang makhuf, paham enggak? Yang ditakuti, yang dikhawatirkan, dicemaskan, qabat itu disebut itu. Basat fis tsani, kemudian situasi yang mahbub, yang diharapkan, diinginkan, atau memang sesuai targetnya adalah itu disebut basat ya. Sababuha al-waridat, penyebab atau yang melatar belakangi keduanya adalah al-waridat, asupan-asupan gizi, nutrisi rohani atau jiwa, allati taridu, yang merasuk, ala batinil arif, pada batinnya orang yang arif billah. Quwwatihima wa dha'fihima, kuatnya itu, lemahnya itu ya, keduanya itu, khauf roja atau qobat basat itu, bihasbi quwwatil warid, bergantung, paralel, sesuai, bergantung pada quwwatul warid, kuatnya atau kualitas daripada warid, asupan-asupan atau gizi-gizi spiritual. Sama dengan begini, sebenarnya apa sih yang dicari dalam hidup itu? Kita bisa membagi dalam 3 fase. Ya hidup, bagaimana memaknainya? Nomor 1 adalah maknal hayah. Apa sih makna hidup itu? Makna hidup ya. Makna hidup itu apa? Orang itu disebut hidup karena bernyawa, betul ya, bernafas. Kemudian otaknya, pikirannya hidup kalau dia ada asupan gizi. Badan ini kita hidup karena ada asupan gizi berupa nutrisi. Jangan makan tok sampean itu, nutrisi. Memang orang bodoh itu ngomong saja salah. Ya sudah, enggak apa-apa. Kamar mandi kotor. Nah, kamar mandi licin. Bukan saya, Pak. Maksudnya supaya disikat itu. Dia langsung merasa tertuduh melakukan genosida dia. Yang dibuang anak durhaka itu. Karena
belum apa-apa sudah mau mencelakai bapaknya ya. Otak itu disebut hidup karena ada asupan gizi berupa pengetahuan, buku-buku. Badan jasad ini dikatakan hidup kalau dia ada asupan gizi berupa nutrisi, 4 sehat, 5 sempurna, 4 sehat, 5 sempurna, 6, dan lain-lain ya. Ada nggak kita senang melihat makanan itu? Ada loh, orang itu senang melihat tanaman. Bahkan lebih mencintai tanaman daripada makhluk hidup yang lain. Adakah orang bahagia kalau melihat buku-buku, kitab-kitab itu? Saya baru saja dikasih buku oleh beliau dan saya bahagia sekali. Karena memang ini makanan saya. Anda membayangkan yang aneh-aneh ya kan? Itu makanan intelektual, asupan atau nutrisi intelektual ya kan? Ada orang dikatakan hidup spiritualitasnya dengan nah ini dia, dengan zikir ya. Jadi kalau kasih wiritan, kan ada kemarin ya, saya tidak nyebut siapa tapi mandor bangunan di sini. Pak, wiritan sudah stok wiritan habis katanya. Dia gersang rohaninya. Dia minta apa lah yang supaya tenang gitu. Jadi rohaninya itu butuh zikir itu. Itu orang dikatakan hidup. Sudah ya. Coba itu makna hidup itu. Jadi hidup adalah ya hidup tentang diri Anda ya, tentang yang pokoknya apa sajalah ya. Otaknya, intelektualitasnya, spiritualitasnya, jasmaninya, fisiologisnya ya. Itu dikatakan hidup kalau dipenuhi semua itu. Ada orang yang bahagia dengan melihat mobil-mobil itu ya. Saya tidak bahagia, biasa saja karena bukan mobil saya itu. Biasa saja itu. Jadi makanya saya lebih cenderung spiritualis karena kalau ngaji itu saya tidak pernah mikir amplop itu. Supaya dipikirkan panitia saja ya kan. Masa saya mikir juga kan. Sudahlah belajar mau menyampaikan materi apa masih mikir. Saya tidak pernah mikir itu supaya dipikir panitia. Sebahagian dari kalian mungkin tripod ini ya, Maman ini, dia mikirkan itu, dia punya rencana jangka pendek, bokep ya, rencana jangka menengah itu ya, porno ya, rencana jangka panjangnya pesta seks itu. Ya walhasil di situ-situ aja. Jadi di mulut dia katakan nikah ini Pak, tujuannya memang menyempurnakan agama karena Allah. Ya sebenarnya obsesinya ya bokep itu, yang mau pesta seks itu. Dan itu, boleh nggak itu? Boleh, nikah enggak boleh itu. Memang orang bodoh itu jawab saja salah itu. Diam apalagi itu. Dia belum tentu itu dia maunya itidal ya, situasi di tengah itu. Tapi tetap salah itu. Kemudian yang kedua, setelah kita tahu makna hidup itu sa'adatul hayah, itu yang kita cari. Kebahagiaan. Setelah tahu makna hidup, lalu sa'adatul hayah, kebahagiaan dalam hidup. Ada yang tadi saya katakan orang bahagia dengan ilmu, bahagia dengan buku-buku, bahagia dengan keluarganya ya. Ada yang sumpek dengan uang. Ya kan? Itu bendahara pembangunan. Karena bukan uangnya sendiri, ini bagaimana, ini kurang. Itu sumpek dengan uang itu. Bendahara pembangunan masjid misalnya itu. Karena bukan uangnya sendiri itu. Juga melihat perempuan-perempuan cantik, dia stres juga. Karena bukan istrinya itu. Dan seterusnya dan sebagainya. Lalu celananya menjadi sempit ya Nur ya. Lalu bolong di bagian. Periksa celananya Dayat, pasti resleting cepat rusak. Sesekali pakai belakang resletingnya Nur, jadi nutupnya dari belakang. Ya, supaya ada seni dah kalau mau apalah dan sebagainya. Sa'adatul hayah tadi ya. Sa'adah. Nah, yang terakhir itu akhirul hayah. Nanti akhir hidup kita itu bagaimana? Husnul khotimah atau sul khotimah, itu saja sebenarnya yang dicari itu. Makna hidup, kebahagiaan hidup, kemudian akhir atau hidup kita bagaimana nanti. Makanya kita minta itu husnul khawatim ya. Salawat apa itu? Wastasqal ghamam yang ada begitu itu. Husnul khawatim, salawat. Nah itu supaya husnul khotimah ya, ilmunya, imannya, keluarganya. Kok enggak ada yang amin kalian ya? Seolah-olah enggak mau berkeluarga semua itu. Padahal tujuan berkeluarga apa tadi Nur? Apa tadi? Dia pesta seks tujuan berkeluarga itu. Menyempurnakan agama Pak. Tanpa dayat agama sudah sempurna dari dulu. Apalagi sejak zaman para nabi ya kan, alaihissalam gitu. Yang menyempurnakan agama. Justru dia mengotori agama, ya kan, merusak agama itu. Betul enggak itu? Nah, ini loh yang bilang ya, yang sesama Indramayu ini. Indramayu atau Brebes kan ini? Indramayu, kalau Brebes kan enggak, beda lagi. Nah setelah itu kita, nanti akhir hidup kita itu bagaimana?
Makanya filsafat hidup itu juga kadang disebut filsafat kematian, karena kita mau mati dalam keadaan apa. Nah, kita teruskan sedikit. Faida tajalla lil qalb, maka apabila nampak nyata terang bagi hati itu ya, waridul jalal hasala fihil qabd. Asupan-asupan nutrisi spiritual berupa keagungan, maka outputnya nanti adalah qabdun. Wa idza tajalla fi waridul jamal, maka hasala fihil basat. Nah, ini Ustadz Yani banget ini. Maka luas itu ya. Kalau ada keindahan kan luas itu pikirannya. Puisi mengalir, ya kan? Puisinya mengalir terus. Karena kenapa, Nur? Karena memang ada sungai sebelah sini, berantas kan, mengalir sungai itu. Fal qabdu biwaridin hasilin fil waqt. Qabd begitu pula kadzalikal basat. Ya, warid qabd itu outputnya dengan asupan spiritual itu adalah pada waktu itu. Artinya manakala kita mendapatkan kelapangan, kemudian nampak nyata karena syawahid tadi ya, karena persaksian spiritual kita itu berdasarkan prinsip al-jamal, outputnya adalah basat. Kalau al-jalal tadi outputnya adalah qabd itu. Li'anal arif la yahtammu li nafsi. Orang-orang yang arif billah itu la yahtammu, tidak berfokus, tidak memprioritaskan ihtimam, concern, tidak atensinya, impresinya, minatnya itu bukan pada dirinya sendiri, hatta yuroi mustaqbilatil umur, sampai ia sungguh-sungguh mempertimbangkan masa depannya nanti, masa depannya al-umur. Kita bisa rumuskan begini secara mudah ya. Kemarin kan sudah kita sampaikan bahwa pertemuan yang lalu, matlabul arifin minallahi ta'ala as-sidqu fil ubudiyah. Seharusnya yang menjadi obsesi kita adalah as-sidqu fil ubudiyah, pada saat yang sama qiyam wal qiyam bi huquqir rububiyah. Kemudian pada kesempatan kali ini Allah ini kadang melapangkan kita, mempersempit hidup kita. Kelapangan rizki, kelapangan pengetahuan apa dan lain-lain. Nah, sekarang kita ukur saja sa'adatul hayah tadi itu. Kita bahagia itu dengan apa? Kalau punya buku, banyak buku, ada di komunitas yang ilmiah, kemudian bersama dengan orang-orang yang membentuk, memahat kepribadian atau karakter kita, bersama para ulama lah lebih gampangnya ya, atau bersama istri saja, atau bersama anak-anak, atau bersama maksiat-maksiat misalnya. Mana kebahagiaan kita? Itu kita bisa mengukur makna hidup kita sejauh mana, dan kelak akhir hidup kita itu bagaimana, itu kita bisa. Maka kita dianjurkan oleh Nabi itu sallallahu alaihi wasallam supaya punya kebahagiaan, kebiasaan yang baik. Bagaimana itu? Ya mutun nas ala ma'asu wa yumasuna ala ma'atu. Orang itu mati ala ma'asu, sebagaimana kebiasaan, habituasi mereka ya ketika hidup. Kelak wa yub'atsuna, mereka akan dibangkitkan ala mamatu, sesuai dengan kondisinya ketika mati. Kalau ini sudah tahu, saya kira selesai hidup itu. Kaya miskin itu sepele, sebab bukan itu fokusnya. Kalau dapat uang dia senang karena tidak lupa pada zat yang menganugerahkan rezeki itu. Kalau tidak mendapatkan apa-apa, dia juga senang bersyukur. Kenapa? Karena adanya ia tidak memperoleh rezeki hari itu justru yang terbaik baginya, karena dialah Allah yang mengelola, memberi tata kelola. Makanya di sini talwin tadi ya, talwinuhu fihima, Allah mempertukarkan, menata kelola sedemikian rupa, kadang kita qabd, kadang basat itu, lantas mengeluarkan kita dari keduanya itu. Tujuannya semata-mata agar kita tidak terpedaya, tidak berfokus, tidak bersandar kepada selainnya. Jadi cara Allah mencintai. Kalau kita sudah tahu cara Allah mencintai kita dengan, misalnya, dengan miskin sementara ini, dengan situasi sulit dalam belajar, dengan situasi yang tidak menyenangkan ketika berada di posisi tertentu, ya kita akan segera tahu bahwa itu cara Tuhan mencintai kita. Ya, hanya kadang kita sering salah tafsir ya. Kemudian catatan berikutnya sebelum barangkali ada pertanyaan dan kita sudahi. Wa yadumu baina yaday maulahum, ya bilang illatin itu. Oke. Kalau begitu qabd basat itu sudah aturan main ya, sunnatullah itu sedemikian rupa dalam hidup, kita tidak bisa menolak itu, cause and effect ya.
Sebab akibat itu kita sedemikian rupa berada di situ. Lantas Allah mengeluarkan dari situasi itu, kaila takuna li syai'in dunahu, agar kita tidak bernaung, berlindung atau mengandalkan kecuali Dia. Ada penyakit lama ya, dan psikologi mungkin sudah pernah kita singgung ya, post power syndrome itu penyakit lama yang datang menghampiri orang-orang, misalnya OKB, orang kaya baru. Tadinya miskin, lalu kaya, semua ingin dibeli. Bahkan dia membeli benda-benda yang tidak ia butuhkan semata-mata untuk membuat terkesan orang-orang yang dia benci. Agak sulit kalimat itu ya. Kayaknya tidak sulit lah. Putar lagi saja rekamannya kalau sulit kan ya. Kemudian memang kadang bahasa ilmuwan itu sulit dimengerti. Tergantung ini bahagia atau tidak ya. Kalau urusan dapur selesai, biasanya selesai. Satu, lantas begini. Karena tadinya bodoh, tidak dianggap, dia hanya pria cadangan lah ya, pacar cadangan saja, bukan pemain inti, dia itu main cadangan saja, ya cadangan saja, bahkan dia jadi kursi cadangan barangkali. Tetapi kemudian dia punya ruang, punya mimbar. Di sini ada mimbar Harry yang bikin sendiri ya, silahkan dibawa kemana-mana mimbarnya itu. Maka dia mic holic, gila mikrofon, kemana-mana bawa mikrofon itu, mau ceramah tok itu. Yang tadinya ya tidak dianggap atau bukan siapa-siapa. Tadinya tidak dianggap, bukan siapa-siapa, lantas punya status sosial tertentu. Nah, kalau kita sadar bahwa kadang kobet, kadang basat, kadang sa'adah, kadang syaqawah hidup itu, selesai sebenarnya itu. Kita tidak mengandalkan itu, tapi mengandalkan Dia, zat yang maha menata kelola, mempertukarkan, mempergilirkan situasi qobdun dan bastun tadi itu. Makanya di redaksi yang lain bukan basatoka tapi albastulaka. Lantas yang terakhir adalah apa prinsip tadi, ahlul bidayat, ahlul isyraq dan ahlul nihayat. Mari kita garis bawah ini sedikit ya. Pada situasi-situasi tertentu, tadi kan kalau sudah i'tidal la qabdun wala baston, sudah tidak penting lagi qabd dan basat itu. Allah memang sengaja mewarnai, mempertautkan, mempertukarkan hidup kita ini dengan kondisi-kondisi batin tertentu supaya kita memiliki kuasa, supaya kita memiliki kendali. Oleh karena itu, orang-orang yang baru menempuh jalan spiritual, kalau Anda bingung dengan istilah ini, belajar, baru kuliah, baru berumah tangga, itu banyak qabdunnya. Ustaz Yani mana? Nah, itu kalimat berumah tangga saja yang ditunggu itu. Itu banyak qabdunnya itu. Yang tanpa itu kita tidak akan memperoleh substansi-substansi. Lama in jamaat tadi itu. Yang tanpa itu inkafat anil awaid, senantiasa terus-menerus kita terperangkap terus dalam awaid wasyahwat, dalam ambisi dan libido-libido. Nah, lantas fase kedua basat itu. Setelah dalam situasi sulit, lalu situasi lapang. Dia sudah mendapatkan pancaran atau limpahan spiritual ya, untuk mendapatkan futuh. Supaya dengan itu dikerahkan semua kekuatan, daya upaya, pengetahuan semuanya untuk apa yang ia merasa nyaman dengan nasamatul haq wa syawahidi ridhohu. Supaya nyaman dengan itu, memandang Tuhan itu dengan perspektif ridho, tidak lagi mengutuk, menyalahkan keadaan. Berikutnya i'tidal li ahli nihayat. Kalau sudah seimbang dia, balance ya, sudah balance itu dengan itu, maka tastaqim ahwalahum wa tasfu amalahum, jernihlah amal ibadahnya, senantiasa ia baina yadayi maulahu bila illatin. Sehingga makanya tadi baik qobd maupun basat disebut wasfani naqisoni. Itu dua situasi yang rapuh, yang keropos. Karena ia menuntut yang lain. Rapuh kenapa? Basat itu rapuh. Loh, banyak rezeki itu loh, populer itu rapuh sebenarnya. Ya kan? Karena gelap itu tidak lama terang, terang tidak lama gelap. Kalau sudah terbebas dari itu, sudah santai itu, sudah i'tidal itu, berimbang itu. Mau terang bersyukur, mau gelap juga apalagi itu. Kenapa? Karena bagi pria-pria beristri kadang situasi gelap itu yang dinanti. Betul enggak?
Kalau salah tolong diperbaiki.